Romo Dino itu di sini. Romo Sas itu ya waktu itu mau Pondo itu Pak Narjo di sini. Begitu yo pinapak sang prawara tandya wang kali pisan wang surat kali pisan satria mratu dan dadi yudaku sombaraku semuanya berhenti, hampir semuanya terpanaskan. Begitu begitu sangat luar biasa. Berarti baru itu langsung luar biasa. Semuanya terhenti. Guru-guru pada terhenti semuanya, terinjak semuanya. Saya masih ingat di situ saya, wah, ini pertunjukan apa ya? Semuanya terhenti. Lalu Romo Dino juga dengan lantangnya karena berani musuh berani. Ngaraya, terobosan satu. Romo Dino itu juga nyaut. Dasarnya itu, yo, wah itu terbentak semuanya. Betapa sangat dahsyatnya pusaka, luar biasa sekali. Lalu perang, saya baru memejamkan mata ketika Romo Yuan kalah dan Romo Dino nyamber jengkeng, saya baru memejamkan mata. Sampai sekarang itu masih saya ingat betul betapa sangat hebatnya sebuah ucapan. Semua pada terdiam, guru-guru pada terdiam. Penari-penari sebangsa saya yang waktu itu jadi bolo-bolo itu masih terdiam. Koyong ini dasar ucapan. Lalu juga ini hanya menggambarkan betapa sangat ucapan itu punya kekuatan yang maha dahsyat. Kekuatan yang ada. Kemarin waktu sebelum ini saya menceritakan bagaimana saya sampai saya tunggu adegan Wisnu Batang Cangkriman di dalam Purwodadi Nerakan. Hampir mirip. Wisnu di sana, Romo Mukas di sini. Seperti itu. Bathara Guru Mas Mebong almarhum. Begitu Batang Cangkriman itu Romo Dino berada di sini. Kalau di dalam Kaneman, Silon gini kan. Kati parang bakat, jawa lono puniki, bener pun api boya, yuan pun api sitsik, soalnya kita darkan sejati. Lalu Romo Mukas, ingin sangat kecewa sekali, kelihatan kalau sangat kecewa sekali. Kenapa batangannya so dibatang? Ingin leres dawi pun samyong pukul. Sangat kecewa sekali dia. Karena nek ora iso Batang Cangkriman, bapaknya yang bernama Watu Gunung itu menjadi suaminya Sri Sekar, istrinya Bathara Wisnu. Karena Watu Gunung minta supaya Sri Sekar istrinya Wisnu itu menjadi istrinya. Lalu Wisnu mengatakan, "Wong dene bapak minta Prabu Watu Gunung ingkang anake garwanesu Nimas Dewi Sri Sekar ya isun paringake ananging tembe pangaraning pengantin kula minta murdanya Prabu Watu Gunung minangka sasranipun." Langsung Romo Mukas itu kuat. Prabakat itu marah dari silo tanpa jengkeng itu langsung blas. Saya lihat berkali-kali Romo Mukas saya tanya, "Bu, tekniknya gimana?" Wah, yo, aku guneng ndur pendopo, aku ora iso nek kene ngajari, enggak bisa. Karena itu setelah saya cerna, kalau dalam olahraga itu yang disebut dengan tenaga cadangan. Tenaga cadangan itu ketika kita jalan, takut, lari, capek, tapi ada harimau, kita lari semakin cepat. Itu tenaga cadangan. Nah, di olahraga itu dimanage tenaga cadangan itu. Maka dari itu cakelnya Pak Anton itu bisa silot, tapi bisa jalan. Tapi kalau tanpa musik nggak bisa, itu karena tenaga cadangan. Ini sebagai sebuah gambaran saja bagaimana ucapan itu sangat luar biasa. Bagi seorang penari ucapan itu kewajiban istimewa. Waduh,
kewajiban istimewa. Aku ono pocapan wae. Apalagi pocapan yang panjang, nanti ada di besok lagi kita akan mencoba pocapan yang panjang. Ini luar biasa ini. Saya punya kewajiban istimewa pocapan. Ya, kalau bisa itu akhirnya berikan berbeda menurut dialog semua. Karena memang punya kewajiban istimewa. Ya. Lalu pocapan itu adalah bagaimana pocapan bisa menjadi keunggulan kita. Keraton Tekias mergo pocapane itu mergo pocapane oke itu saya yang Tekias itu. Karena kesmo saya Kilotowarno setelah itu baru Kilotowarno pindah dari Kresno gitu. Ya sebentar pocapan oke. Tapi itu keunggulan. Bagaimana pocapan itu bisa menjadi keunggulan kita. Hanya saja nanti kita bicarakan bagaimana kalau diisi namanya tata teknik pentas dalam pocapan. Memang agak sulit ketika misalnya pocapan di panggung pagelaran keraton, agak sulit. Karena bagaimanapun juga ketika di sini itu saya lihat Pak Martomo itu juga luar biasa pocapannya sampai di pagelaran, juga enggak bagus. Karena memang tata teknik pentasnya enggak mendukung. Lalu pocapan itu bagaimana menjadi kesempatan kita? Ini kesempatanku ini. Kesempatanku untuk melakukan pocapan. Lalu pocapan itu salah satu media untuk mengungkapkan karakter. Karakternya apa? Iki karakternya Janaka sing pas topo, karakternya Janaka pas nesu, karakternya Janaka pas kasmaran, karakternya Janaka pas paparan. Maka dari itu di naskah saya itu macam-macam. Ada yang cuma paparan ketika Lesmana Batrang Cangkriman itu paparan aja. Ora oleh nganggo nesu, ora oleh nganggo umbrung. Gitu, ada macam-macam. Lalu pocapan itu adalah salah satu untuk media untuk berinteraksi seperti yang saya contohkan tadi, Romo Iwan dan Romo Dinu berinteraksi. Bagaimana Romo Iwan dan Romo Dinu itu sampai tidak hanya adu gerak, penyatuan gerak, dialog emosional. Jadi nanti akan saya jelaskan bagaimana Romo Iwan masuk ke, walaupun tidak disadari beliau, tapi kalau kita analisa masuk dari laras Romo Dinu masuk laras Jonggo, Romo Iwan main lagi masuk ke laras Dodo gitu, oyak-oyakan laras karena persoalan emosional. Nah, lalu pocapan punya dimensi rasa, sedih, gembira, jatuh cinta, takut, marah, kecewa, atau sekedar paparan saja. Misalnya seperti Dasamuka datang waktu itu di taman itu karo Toro piye? Imos Dewi Toro. Misalnya, ini wis mesu ya piye? Bahkan Romo Mukas itu pernah memberikan pelajaran giro itu adalah emosi tertinggi dari seorang penari. Jadi tidak mungkin misalnya gitu, tidak mungkin. Orang mungkin tertinggi emosi kamu apa? Berarti sampai harus mendekatkan. Berarti malah mentel. Orang ini. Tapi emosi puncak itu gitu. Nah, apa itu yang disebut ficas? Ficas itu sebuah paparan gitu, paparan yang menunjukkan keindahan peristiwa profet. Ficas itu. Ini saya ambil dari disiplinnya orang-orang televisi.
paparan yang menunjukkan keindahan peristiwa profil. Misalnya kita syuting tentang keindahan alam, itu features. Lalu kita syuting tentang batik, itu features. Seperti Bedoyo, Bule, Serimpi, Payungan, Sari Sumekat. Itu dalam bahasa televisi disebut features. Dia paparan gitu, keindahan. Gak ada kan golek marah, gak ada. Golek nangis di orang orang. Golek kok malah nangis. Dia flat, rasanya flat. Bedoyo juga gitu. Walaupun Bedoyo itu perang, tapi emosinya flat. Dia features. Nah, wayang wong itu apa? Menurut saya wayang wong itu drama. Wayang wong itu drama. Drama is conflict. Drama adalah konflik. Ada 3 drama. Tragedi, misalnya saja lakon Brontoyudo itu tragedi. Tragedi yang luar biasa. Maka dari itu sebetulnya ketika saya membuat wayang Periman, saya memberikan antitesis bahwa wayang itu sebetulnya adalah domainnya laki-laki, ya kan? Gak ada kan perempuan, kecil perempuan itu. Suprobo itu berada di bawah ketiak Arjuna, nggak ada perempuan itu wayang itu domainnya laki-laki. Maka dari itu kemarin saya luar biasa kalau keraton membuat wayang putri-putri raksasa itu luar biasa. Hampir kecil, sangat kecil domainnya perempuan, sangat kecil. Lalu wayang itu domainnya penguasa. Adi pun menjadi titisan Dewa Semar. Nggak ada tukang bakso kecuali Neng Esti Pandowo ini. Lalu wayang itu juga domainnya orang dewasa, nggak bisa anak-anak. Brontoyudo itu Sengkuni di kelet lewat dubur itu, wah, itu kejaman yang luar biasa. Itulah wayang. Lalu di Keraton Yogyakarta itu diadopsi menjadi diperhalus, diperindah, tapi tetap dia domainnya laki-laki. Maka dari itu naskah-naskah itu saya agak sulit mencari naskah-naskah perempuan yang mendominasi naskah drama wayang. Lalu romantik, tragedi, romantik, pas. 3 itu dari 2. Yang kedua adalah komedi. Pengalaman saya menjadi sutradara wayang paling sulit di komedi. Paling sulit di komedi. Paling sulit. Karena apa? Sedikit cerita. Ketika saya hampir 25 tahun membuat naskah angkringan itu, kalau saya menemani teman-teman penari ke Surabaya gitu, terus pulang gitu kan, pulang dapat honor kan, seneng itu, berangkatnya seneng, pulangnya seneng. Saya pernah ngancani teman angkringan, penulis naskahnya saya, sampai Surabaya orang lucu, tapi Derek belum aja, software belum aja, nggak lucu itu di Surabaya itu, pulang nggak ada yang mau terima tanda tangan, makan pun nggak mau. Nggak lucu, buat itu. Kalau pelawak nggak lucu itulah petakannya itu. Kalau penari masih bisa tertarik. Komedi itu paling ringkih. Rontek gue pun pasti akan hancur. Nah, maka dari itu di dalam naskah-naskah H8, 3-3-nya itu muncul. Komedinya sangat muncul. Wah, ini lucu tenan ini. H8 membuat naskahnya tentang misalnya Rodo hamil, itu lucu sekali. Lalu tentang Janoko masuk ke Taman Mesimo, itu lucu sekali. Jadi wayang wong pasti ada tragedi, romantik, dan komedi. Bagi saya lalu menjadi agak ampar ketika wayang wong tidak ada 3 ini. Dia hanya menjadi seperti features. Nah, wayang wong ada banyak ya. Ini nanti coba ada Branyak. Branyak itu termasuk putri Branyak, putri luruh, kakung Branyak, kakung luruh. Banyak ya. Nanti kalau yang belum masuk, mohon maaf, karena baru saya tulis. Lala Datu Manduk atau Magar,
Tumandu itu seperti Bathorendra, seperti Salyo. Biasanya beranyak itu, wayangnya itu liepan dan kepalanya ke atas. Tapi tidak selamanya, karena Sumantri itu nunduk juga beranyakan. Luruh itu biasanya matanya juga liepan, biasanya menunduk ke bawah. Tumandu itu biasanya matanya kedelek. Kedelek itu kayak beling, seperti Salyo itu kedelek. Kalau putri nggak ada yang tumandu, walaupun ucapannya konon katanya ada yang tumandu. Misalnya saja seperti Larasati itu dikatakan tumandu, padahal matanya juga tidak kedelek. Gagah itu ada yang telengan, ada yang macam-macam ya. Gagah macam-macam. Bapang, ada Denowo. Nanti besok per kelas sendiri-sendiri ya. Artinya nanti besok teman-teman akan belajar pada guru-guru sendiri-sendiri. Nanti paling saya nyatakan belanjaan sama dulu. Lalu ada wantah. Wantah itu logat biasa. Misalnya seperti Petro itu bisa dikatakan wantah. Yo kan, ayo, dayi pingi, ayo tekan, ayo jalu, memang kebumen. Gitu, wantah. Lalu ada yang karakter khusus, nggak ada di tempat lain seperti Cakel, Trodo, Gunjing Miring, Ponokawan, Denowo, Terong, Butotet, Denowo, Terong itu kan tidak punya. Dia punya kekhasan tersendiri yang tidak dimiliki oleh tokoh lain. Saya pernah dengar cerita itu, Trodo itu, itu tertawa. Jadi tidak, tidak begitu. Adik guru nggak, tidak begitu. Adik guru nggak. Jadi tidak, adik guru nggak gitu. Tapi dia tertawa. Adik guru nggak. Jadi dia tertawa. Cakel ya Mas Dodo yang paling. Gunjing Miring bisa saya contohin, ada naskah saya. Mengapa ada naskah saya Gunjing Miring? Karena Gunjing Miring hilang dari peredaran. Karena semuanya pemain sekarang lebih condong nek ausan kabeh dadi Janoko. Nek gagahan kabeh dadi Garukoco. Sehingga ketika dibayang wong iki yo dadi Sencaki yo Garukoco. Garukoco musuh semuanya Garukoco. Nek putri yo kabeh dadi Sri Kandi kabeh. Hampir karakter individu tidak terbangun. Padahal di dalam drama tadi karakter individu sudah harus terbangun. Kalau saya sutradara drama, saya akan sangat marah sekali ketika istrinya Mas Toro itu lepas dari karakternya. Nggak boleh kamu pintar banget gitu, kamu harus bodoh. Kalau nggak bodoh, kamu tak marahi. Karena karakternya harus dibodoh itu. Tisa yang kalau udah Pak deketin pasti pusing. Ucul meneh Tisa. Karakter ucul meneh. Ayo ucul meneh. Ya kan bisa. Maka dari itu waktu itu di sini gitu, yang saya contohkan itu di sini tuh karakter itu muncul semuanya dan beda-beda, sehingga kami yang menjadi murid-muridnya waktu itu terbangun masuk dalam dimensi-dimensi karakter itu. Orang podo kabeh. Romo Dino dan Romo Yuwan ini berani itu banget. Romo Dino itu kesannya lebih menyepelekan, sedang Romo Yuwan itu lebih pemarah. Dimensi perbedaan karakter itu yang sangat dibangun. Orang kabeh podo itu. Nah, kabeh podo berarti itu bukan sebuah drama, itulah yang disebut features. Nah, ini titel laras ucapan. Saya tidak, ini hanya sebagai patokan saja, Bapak. Ucapan itu punya titil laras. Titil laras itu nada. Misalnya Janoko Perkudoro itu biasanya ini tidak tidak harus ini ya. Itu pasti di gansal, ya. Inggih dateng sendiku. Kadang-kadang
nem nemo inggih dhateng sendika. Kadang-kadang pemain Janaka karena pengen halus jadi ke dodo lu nemo lu inggih dhateng sendika, lalu menjadi tidak punya karakter karena terlalu bawah. Nemo inggih dhateng sendika. Lalu 6 Ageng itu biasanya di Romo Roji nam inggih nam itu ya nam Yai Narapati Sugriwo. Kadang-kadang saya memakai beng di Yai Narapati Sugriwo. Kadang-kadang saya pakai ji supaya lebih terdengar. Kalau Janaka kadang-kadang saya naik lagi menjadi nem inggih dhateng sendika supaya terdengar. Tapi jangan sampai kita masuk ke yang lebih bawah. Janaka nemo inggih dhateng sendika. Enggak dapat. Lalu putri juga gitu. Nanti putri lalu bom itu di misalnya Bathara Guru di Kakang Drodo Pani hanya tetap ulu itu di Guru. Lalu di Durpada Putu Prabu Bathara Kresna itu di bom. Lalu Jonggo itu biasanya Sangyo di Putu Prabu Bathara Kresna ya. Terus Dodo itu di Baladewa Yai Prabu Dharmakusuma ya kan? Baladewa. Nah kadang-kadang ketika Baladewa pakainya Yai Prabu Dharmakusuma. Nah jadi nggak karakternya nggak ada. Lalu 5 alit itu di Sinta, Sembodra, 6 alit itu di Kresna. Tapi kadang-kadang kalau saya jadi Kresna bisa sampai ke Bemalit. Saya tunjuk Bemalit. Teman-teman jangan terlalu gusar dengan nada-nada ini. Ini hanya sekedar patokan. Aku butuh misalnya ucapan. Enggak perlu. Ini hanya sebagai patokan bagaimana ternyata nada-nada itu, nada gamelan itu berpengaruh terhadap karakter. Nah ini yang sering terjadi pada misalnya Mojokerto. Kalau jejer itu saya cenderung senang pakai maluroji saya biar wautu aneng ingkang kagiaraken punika lelangan ringgit iya medhek saking cariyos purwa. Kalau jejeran saya pakai J. Tapi kalau itu bakdo jejer saya pakai jonggo nemo lu Pocapa Sang Prabu Bathara Kresna adalah sedakep saluku tunggal nutupi babano songo nekes poncon hiyaniro mandeng pucuking grono samono soncak raganiro. Saya pakai jonggo. Nah, kalau perang saya pakai dodo. Nemo lu
dadalarutan monggo puliya. Ya. Nemolu Dadalarutan monggo puliya. Lera bendungan bedah awung kantun ajrira puniku. Sinten to ingkang minangka lajeng. itu. Nah, jangan sampai ketika perang Anda pakai bom. Pocapo Prabu Dasalengkara ingkang kasoran yudha mangkono warsa tindak anglancangi wadya kapapakaken Narendra ing Lalu menjadi tidak greget. Demikian juga ketika Kresna itu dinem alit, tapi saya kadang-kadang pakai bom alit, kadang-kadang saya pakai jonggo alit sampai tinggi. Nah, rata-rata putri-putri juga begitu, pengennya 6 alit semuanya, jadi terjodoh katanya, nggak punya dimensi terhadap nada. Itu dimensi nada, belum dimensi karakter. Ya ini yang tadinya. Kalau waktunya sudah habis, saya dianggap ini wong seneng ngomong. Betul tidak kan? Mungkin bagus. Hah? Setengah jalan itu. Iya. Nah, lalu kewajiban kami ini bedanya. Kami tidak bisa waktu itu, saya tidak bisa, misalnya kasusnya Ben Suwarto, penari bagus, alusan, top waktu itu, saya hanya diberi mata kuliah 6 SKS, saya nggak dapat apa-apa. Ben Suwarto itu neng isi aku rawat apa, nggak dapat saya. Wah, ya mbok pelajarannya Ben Suwarto 6 SKS ini nggak dapat. Apalagi misalnya di Sanggar, misalnya siapa? Janadi, kalau di Amung Bukso itu ya dulu jam 5 ya, jam 5 sampai jam 9. Nggak ada apa-apa di Amung Bukso itu ya Janadi. Saya harus datang ke rumahnya karena menurut para guru-guru saya itulah yang disebut meguru, berguru. Saya nggak yakin Jemingul ini meguru dengan Romo Sas tidak sangat intens sampai 4 mata. Saya nggak yakin. Pasti pernah 4 mata. Nah, proses meguru 4 mata itulah yang hilang. Jadi saya harus 4 mata dengan si guru itu datang ke rumahnya. Bisa, kalau dengan Ben Suwarto saya hampir blank sekali, sampai beliau mengatakan bahwa Mas Kris, saya ingin sekali joget dengan Mas Kris di Parangtritis. Lalu kami berdua di Parangtritis pakai mobilnya beliau, terus menari bareng berdua, terus pulang belum dapat nih, kita berdua belum dapat, kedua belum dapat, baru ketiga Pak Ben merasa udah dapat nih, udah dapat. Jadi tari itu bukan paparan seperti ini. Ini punya. Tari itu pasti harus 4 mata. Nah, semua guru saya 4 mata. Di Toto Marjowo, saya 4 mata, harus 4 mata. Maka dari itu kemarin Mbak Nino, waktu itu Kim Toto jadi Maktal, Promosas jadi Jairono waktu itu ya. Saya masih kecil. Bedanya apa? Kok dua api ini beda? Bedanya apa Mbak Nino gitu kan? Kalau tidak salah Promosas itu seperti yang teorinya Jimmy kan? Ini kan? Ini kan? Ya kan saya? Ya kan? Dan Promosas itu. Ini juga yang dilakukan sama Kim. Kim Toto itu saling berlawanan. Jadi saling berlawanan. Justru malah saling berlawanan. Nah, guru-guru zaman dulu itu sangat menjaga perasaan muridnya. Contoh Ben Suwarto.
Dia sangat tidak mau memberikan saya teori teknik tari karena saya tahu muridnya Romo Dinu, muridnya Janati, dia nggak mau. Nanti mau memberikan apa? Misalnya Janati ya, Kinto Tomato ya, Bronto Tindak, Janati itu memberikan saya, ini muridnya Mas Dino ya harus hati-hati sekali. Ini guru-guru saya yang semuanya saya datangi rumahnya dan intens belajar. Intens belajar. Maka dari itu ketika ini gayanya Romo Dino, ini gayanya Tito kok, ini gayanya Bronto Tindak, ini gayanya Janati, saya tahu. Karena saya paham betul. Nah, pada tahun 76 saya berguru pada Kinto Tomato. Terus tahun 95 saya baru ketemu Pak Ben. Setelah beliau pulang dari Amerika. Lalu saya berguru pada dia, saya tanya Pak Ben dalam saya, Pak Ben dulu berguru dengan Tito kok? Betul. Karena saya tahu persis, ini Ben Soeharto gayanya Tito. Teman-teman saya mohon maaf, kalau saya menyebut nama tanpa Bapak atau Romo ya, karena bagi waktu itu saya menyebut nama, gayanya Iwan Jono itu biasa. Menyebut yangnya Jendisa itu, wah ini Suryo Berantan itu hal yang biasa bagi kami. Itu bukan nunggak Romo. Yo biasa ngomong gitu, jangan dilakukan. Nah, tentang ucapan, Janati itu sangat luar biasa menjadi pilot orang. Luar biasa. Saya dapat cerita dari siapa? Romo Dino. Wah, nek Janati jadi pilot orang. Wah, ya. Lalu saya tanya Romo Dino, saya itu yang pundi. Ngece nih, wah ngece juga anak cerita nih. Aku ora iso, loh, Romo Dino aja tidak bisa. Aku ora iso anak Janati. Lalu yo nek aku yo tak gawe kaya aku dhewe. Ning aku ngembak Janati. Ngembak itu artinya menirukan. Tapi Janati ora kaya aku. Aku itu ajaran. Lalu Romo Iwan saya tanya tentang Janati. Romo Iwan terus pundi Janati. Wah nek piloto warna yo kowe. Apik kok. Aku ora iso. Romo Iwan ngendika iki. Janati nek kowe Janati aku ora iso. Sing tak jupuk greget. Lalu saya ketemunya Janati betul. Ketemunya Janati 1, 2, 3 beberapa kali saya ke rumah Janati. Lalu saya beranikan diri, saya pengen dicontoni ucapan kilometer. Nah, setelah dia nyonton itu, saya menjadi terperangah. Oh, yang ngomongan biasa. Abu Suceton, kowe pandhita gentur tapang, dene durata laku, ngaku mateni roho ingkang gak percaya. Itu yang saya tirukan sebaik tidak sebaik Janati. Kira-kira kaya ngono ning aku ra iso. Yen kaya mangkono tetep manggonmu baru, luwih bacek Jugarno wae tapang. Itu yang terjadi pada Janati, tapi saya tidak bisa menirukan. Luar biasa bagusnya. Lalu Bronto Diningrat seperti apa dongengnya? Jadi itu Bronto Diningrat itu di bangsal Tlatak Nangsal Kencono. Padahal dia sebagai Janoko, suaranya bisa terdengar sampai Regol Puro itu ya. Regol Puro. Itu apa sangat luar biasa. Berarti ucapan itu sangat istimewa bagi wayang wong. Ya, perubahan titik laras dalam ucapan, iya, bisa. Misalnya marah, misalnya kesengsem, itu bisa. Lalu tata teknik pentas untuk ucapan itu yang problem. Karena kalau teman-teman pakai mic, adjustment audio akan sulit. Maka dari itu ketika saya membuat benteng Rotterdam, kalau saya pakai mic sulit, harus pakai gandeng. Sehingga adjustment audionya tanggal tipisnya lebih gampang daripada pakai clip on. Lalu mengapa di sini di dalam Kaneman di
bakat bahasa konsonan ucapan menjadi sangat indah, tapi akan hilang ketika di panggung pagelaran. Saya pernah melihat Pak Nartomo di Gedung Kesenian Jakarta. Waktu itu Lawung, setelah Lawung Suprabowati, saya ke Solo. Di panggung prosenium seperti ini, Pak Nartomo saya lihat saya di depan di sini, saya di lurah, bagus sekali. Wah, semua pemain lurah habis oleh Nartomo. Lalu saya mundur sampai ke belakang, tidak Nartomo nggak ada. Karena apa? Ternyata kemungkinan besar tari klasik kita itu harus nyotenteng lah. Ya. Nyotenteng itu kan tidak bisa terlihat di jarak jauh. Maka dari itu ketika saya lihat di panggung prosenium itu, Romo Sas jadi tidak istimewa, Romo Dini tidak jadi istimewa gitu. Lain ketika Romo Sas menari di pendopo gitu. Kemarin Mbak Nino, kalau Romo Sas Putri, enggak, Romo Sas juga enggak. Mana teman-teman Bujo ya Pak? Saya selalu matur dengan teman-teman Bujo. Hebat pertanyaan saya itu alusan Pujo Kusuman, alusan trik apa jadi Pujo Kusuman ini apa sih? Yayasan Pamulangan Bekso Sasmito Mardowo dan apa? Mardowo Budoyo. Alusannya ini Romo sing ngembak Romo Sas. Enggak ada sama sekali, semuanya timpakan. Mungkin dari Mas Batin ya. Jadi Romo Sas itu enggak netes sedikit pun ilmune neng Pujo Kusuman. Karena Romo Sas itu ebrat, jadi besar gitu, panjang besar. Jadi ebrat. Kalau 17 itu 12 gitu, besar, volumenya gede, alusan tapi volumenya gede, jadi gagah, Janoko kan gagah, Romo Sas itu. Nah kalau tintakan tidak, dia lebih kecil, tintakan itu lebih kecil, lebih sederhana, lebih kecil. Kalau Romo Sas itu lebih gagah dan lebih ornamental. Itu beliau setelah saya baca, saya tanya dari beliau, memang bergurunya pada Pujo Kusuman dan Bronto Diningrat. Karena Bronto Diningrat itu, Pujo Kusuman itu muridnya Bronto Diningrat. Olah pernafasan dalam ucapan. Saya punya pengalaman menarik tahun nggak salah tahun 79, 82. Tahun 82 saya berguru pada Janaki. Berguru ucapan, caranya suara bisa terdengar keras. Saya ditanya pada Janaki, Kersomami Jambi kulo, Jek kulo, neng mangke lajeng gerak. Betul. Setelah saya isi, tapi pasti nanti sakit. Janaki mengatakan gitu. Waduh, pinter-pinter bisa utawis merokok Jambi itu. Jadi air kelapa sore hari kita pakai air kelapa, lalu air kelapa itu dibumbunkan yang tayon, diminum selama 1 minggu air kelapa itu, lalu kita lakukan. Ya setelah itu saya memang terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah selama 3 bulan. Waktu itu saya ingat betul kelas 3 SMP, ini sampai kurus ini. Itu pengalamannya berguru pada Janaki. Tapi ada hasilnya, kemungkinan dia akan mempengaruhi kita suara, mempengaruhi kita suara. Ucapan sebagai olah jiwa, jadi jiwa kita yang akan diolah, bukan fisik. Tari Jogja itu sebetulnya bukan fisik, tapi kejiwaan kita yang diolah. Maka dari itu Ben Soeharto mau ada tari klasik itu dengan keilmuan jiwanya, budi pekerti dan sebagainya. Punya pengalaman di dunia kreativitas, saya menemani banyak kreator-kreator. Misalnya di bidang otodidak, pemain bagus-bagus gitu kan. Ada
ada satu hal yang paling berbahaya dari seorang aktor, dari seorang seniman. Ketika dia sombong, ketika dia merasa lebih dari yang lain, maka kreativitasnya, portalnya akan tertutup. Itu bahaya. Ketika seorang penari, ketika seorang sutradara, ketika punya rasa kesombongan, ketika itulah, saat itulah portal kreativitasnya akan tertutup. Percaya itu, karena saya menemani banyak seniman-seniman yang seperti itu. Ketika kita membuka istilahnya Pak Ben mau membuka diri dalam menggunakan sabar menanti itu, ketika kita mau membuka diri, maka energi kreativitas kita akan muncul. Kita punya karya, tapi ketika sombong, ketutup ya karyanya ya di situ itu. Apalagi misalnya yang dilakukan bisa orang sombongnya deg-degan, ngomongnya sombong ya. Orang sombongnya nggak sombong deg-degan, ya. Contoh kebetulan yang ada di sini yang saya temani betul Tisa. Bagaimana dia menemukan karakter. Nggak berhasil. Dapat ucul gitu. Di gulai mana? Dapat ucul mana gitu. Mudah-mudahan sekarang udah nggak ucul ya. Gitu. Nah, kadang-kadang yang saya tahu alusan itu bukan lemesan, lemesin. Halusannya lemesan. Halusan lemesan. Ya, halusan lemesan. Jadi, wah lemas banget ini. Jadi, nggak ada halusan lemesan. Ya, jadi misalnya siapa? Rokok dulu ya, orang lemes. Ben Suharto ki halus ya ora lemes. Luntah-luntuh Ben Suharto luntah-luntuh gitu. Jadi, wah, kan energi, halusan energi. Romo satu gagal. Iki halusan kok lemesan. Tinggi datang sendiri. Nah, ini lemesan. Jangan kok lemesan. Jangan apa ini lemesan. Orang halusan yang lemesan. Maka dari itu saya apresiasi siapa ya Mas Mahwan yang jadi Janoko ya waktu itu ya sama siapa ya? Waktu di bukan Karno. Wah ini Karno pulau bagus Karno, wah ini Karno tenang. Jadi begitu nyawang pulau ini Karno tenang, Karno lemes. Karno bagus pulau sama Malang ya. Wah bagus itu, bagus. Salam mengolah suara dari saya. Lalu kaji lagi. Nah ini contoh Semar Boyong ucapan nomor 1. Bismillah di nomor 1. Itu saya ambil dari 8 Semar Boyong. Ini contoh dinuratan. Ini ucapan nomor 8. Rosmono dan Antropowi. Indromato. Jadi di alusan itu saya terlalu banyak cerita alusan loh. Nanti yo megurune nggone alusan saya hanya berburu dagan itu hanya Romo Kertas. Indromardowo itu ada 2. Habilakan itu Indromardowo dan Brontodiningrat. Indromardowo jadi Lesmono, Brontodiningrat jadi Janoko. Gayanya Brontodiningrat itu dicecep oleh Sasmito Mardowo, Romo Dinu, Romo Yuwan. Kalau sekarang juga pakai Mas Tetet, lalu Romo Hani itu yang dipakai. Nah, kalau Indromardowo itu nyecep, yang dicecep itu, itu Pintoko Mardowo. Di bawahnya Ben Suharto, karena Ben Suharto tidak meninggi Indromardowo. Jadi Ben Suharto dapat ilmu Indromardowo dari Pintoko. Nah, ini ucapan nomor 2. Ini ucapan nomor 20. Ini Brontodiningrat. Yang saya ceritakan
pentasnya di mana di Terakat Bangsa Kencono sampai Rebel Kupuro suaranya terdengar pada lalu. Nah ini ucapan nomor 5 yang saya ceritakan tadi, Lotowarno. Nah teman-teman, kalau bisa capaian teman-teman selama 2 hari, teman-teman mencari sendiri bagaimana kekuatan ucapan Anda. Karena sekarang itu kecenderungan angger banyak iyo, awak sing banyaknya sing di rumah ke mastres ya, jadi nadanya nggak bervariasi gitu. Bukan nadanya, karakternya nggak bervariasi. Padahal banyak itu macam-macam. Diulas sendiri. Ini ucapan nomor 23. Cetonim dengan Niwoto, dengan Suprobo dengan Niwoto. Ini ucapan nomor 10, Ontorjo dengan Sembojo. Saya kira dari saya itu atau 90, semoga yang bariwanakan paling paling tidak jauh.